Story kali ini akan berkisah tentang es sari petojo. Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan Bang Fu ya di channel Bang Fu Story. Saya saat ini sedang berada di depan gedung cabang dinas pendidikan wilayah 10 milik Pemprov ya. Nah, yang menarik, gedung ini berada di pinggir Sungai Kranji ya, dimana informasi dari seorang teman, dulu ada pabrik es namanya pabrik es Sari Petojo ya di pemerintah. Nah, ciri-ciri pabrik es Sari Petojo adalah dia berada di pinggir kali besi. Jadi bisa disimpulkan dulu Kali Kranji adalah kali yang bersih di Purwokerto. Yuk kita cek. Jalan Gatot Subroto teman-teman. Jalan Gatot Subroto, salah satu jalan protokol di Kota Purwokerto. Gedung dinas pendidikan milik Pemprov ya. Dulunya ada pabrik es Sari Petojo di sini teman-teman. Di sebelahnya adalah Masjid Jenderal Sudirman. Gedung ini juga sering dipakai untuk resepsi ya teman-teman, resepsi pernikahan. Ini papan gedungnya. Kita akan cek sebelah timur ya, sungainya. Ini bagian dari gedung ya, ini sungainya di sebelah timur. Ini terhalang tiang gapura. Nah, ini Kali Kranji yang mengalir dari Purwokerto Utara ya ke selatan, nantinya ke Kali Banjaran di selatan. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelah utara sana itu nanti ada rumah sakit ya, dulu rumah sakit umum daerah Purwokerto ya, yang sudah pindah di RSUD Margono, tapi dulu di sekitar sini. Dan di kali di belakang rumah sakit itu memang dulu tahun 70-an jernih ya, dan orang mencuci itu di Kali Kranji. Nah, ini gedungnya tentu gedung baru ya, karena Sari Petojo kita tahu sudah tidak ada di sini. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa dulu ada pabrik es Sari Petojo, dan hampir di setiap kota itu ada pabrik es Sari Petojo, dan letaknya atau lokasinya pasti di pinggir kali. Kenapa? Ya karena airnya yang akan dipakai sebagai bahan pembuatan es, tentunya dengan proses filterisasi ya. Dan tapi kalinya itu harus kali bersih tentunya. Dan Kali Kranji salah satu kali yang sejak zaman dulu merupakan kali bersih di Kota Purwokerto. Kita akan lihat Kali Kranji yang di selatan, yang mengarah ke Kranji dan ke SMP 1, terus ke selatan ke Kali Banjaran. Ini teman-teman, Kali Kranji ini sodetan dari Kali Banjaran yang menuju Kali Kranji ya, di belakang SMP Negeri 3 ini teman-teman. Nanti itu menuju ke Kali Kranji yang di sebelah utara atau belakang bekas pabrik es Sari Petojo. Saluran yang menuju belakang rumah sakit geriatri ya, yang dulunya rumah sakit Purwokerto sebelum pindah ke Margono. Ya, inilah di sebelah kanan saluran air sodetan dari
Sungai Banjaran menuju ke Kali Kranji yang dibuat Belanda untuk memperbesar aliran air Sungai Kranji ya. Ini kalinya ini dulu seingat saya ya, tahun 70-an saya pernah nungguin ibu dirawat di rumah sakit ini. Nah, nenek saya ini mencuci pakaian dan yang lain juga ya, mencuci baju atau pakaian di saluran ini teman-teman, karena dulu bersih, jernih, makanya dipakai untuk bahan atau sumber air untuk pembuatan es Sari Petojo yang sekarang bekas pabriknya sudah ada bangunan bagian dari Kementerian Pendidikan. Nah, di sini teman-teman, saluran air sodetan dari Kali Banjaran yang menuju Kali Kranji. Ini sebelah kanan rumah sakit Gayatri yang dulunya rumah sakit Purwokerto sebelum pindah ke Margono. Nah, mencucinya itu dulu di sini nih, para penunggu pasien di sungai. Ini sodetan dari Kali Banjaran ke arah Kali Kranji yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Ini di Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebelah timurnya itu rumah sakit Gayatri. Nah, nanti sodetan ke belakang rumah sakit, kemudian ke selatan ya, yang tadi saya lewatin ke SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, lalu bermuara di Kali yang tadi saya lewati. Ini adalah Kali Kranji yang di Jalan Dr. Angka ya. Jadi dari SMP 1 terus ke utara nanti ketemu Jalan Dr. Angka ya, ada jembatan di sini di Jalan Dr. Angka. Nah, itu yang ke selatan ke sana Kali Kranji. Ini ke timur masih Dr. Angka. Jadi yang tadi itu hanya sodetan teman-teman, sodetan dari Kali Banjaran ke Kali Kranji untuk memperbesar aliran Sungai Kranji. Ini jembatan Sungai Kranji di Jalan Dr. Angka. Ya, ini Kali Kranji di selatan jembatan. Dulu merupakan kali bersih. Ya, sekarang juga kelihatan bersih sih, cuman agak keruh ya, maksudnya tidak bening seperti dulu teman-teman. Tidak diketahui pasti kapan Sari Petojo Purwokerto tutup, namun yang jelas pernah eksis di Purwokerto. Kita flashback ke belakang teman-teman. Nama pabrik es Petojo berasal dari sebuah pabrik es yang berada di Jalan Petojo, Batavia pada akhir abad 19, yang kemudian mengembangkan sayap ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Catatan kerajaan Belanda mengatakan tidak ada sebuah distrik di Jakarta yang namanya terkenal di seluruh Indonesia yang dikenang dengan rasa terima kasih oleh semua tamu yang membangkitkan kesan sejuk dan dingin kecuali Petojo. Dan nama Petojo tidak pernah diasosiasikan dengan satu nama lingkungan atau nama orang, melainkan hanya nama es. Sejak tahun 1982, pabrik es di Jawa Tengah diintegrasikan dalam perusahaan daerah Citra Mandiri Jawa Tengah milik Provinsi Jawa Tengah yang membawai semula 5 pabrik es, yakni di Cilacap, Tegal, Semarang, Rembang, dan Surakarta. Namun hingga saat ini tinggal 3, yakni Sari Petojo Cilacap, Tegal, dan Rembang.
Sebagian mesin menggunakan mesin-mesin lama dan sebagian lagi sudah diperbarui dengan membeli mesin-mesin baru. Produk es Sari Petojo Cilacap sudah dilakukan sertifikasi halal dari MUI. Demikian juga diversifikasi produk makin beragam. Ada es tub atau es kristal, kemudian es untuk konsumsi perumahan, juga yang pasti adalah kebutuhan es untuk para nelayan, yakni untuk pengawetan ikan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa terus dukung Bang Fu Story. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis.